Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akulturasi yang beranggotakan Alifitra Ardiansyah dengan NIM 203 141020 dan Alifah Fatimah Zahra dengan NIM 203 141021, Uti Olinwa dengan NIM 203 141022, Ismi Fitri Rahmani dengan NIM 203 141024, dan yang terakhir Cantika Sari Ramadhani dengan NIM 203 141025. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai perjuangan melawan penjajah era Jepang dan Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dikarenakan Belanda tak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Spanyol. Nah, Belanda ingin memulai menjelajah dunia timur demi mencari rempah-rempah. Belanda juga dilarang mengambil rempah-rempah di Lisabon. Itu juga salah satu faktor pendorong bangsa Belanda datang ke Indonesia. Penindasan rakyat pada masa Belanda. Yang pertama, penindasan lewat VOC. VOC menerapkan aturan paksa agar rakyat Indonesia membayar pajak yang dibayarkan dengan hasil bumi. Yang kedua, penindasan kerja rodi. Indonesia diperintah oleh kolonial Belanda dengan Gubernur Jenderal pertama Daendels untuk membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pelabuhan Merak. Yang keempat, penindasan pajak. Untuk mendapatkan dana biaya perang, pemerintah kolonial Belanda menarik pajak dari rakyat. Rakyat diharuskan membayar pajak dan menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah Hindia Belanda. Kelima, penindasan tanam paksa. Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi, pihak Belanda lah yang memutuskan jenis jumlah komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa. Yang selanjutnya adalah perlawanan terhadap penjajah Belanda. Yang pertama, perlawanan terhadap VOC. Pada saat VOC berkuasa di Indonesia, terjadi beberapa kali perlawanan. Pertama pada tahun 1628 dan yang kedua pada tahun 1629. Mataram melancarkan serangan-serangan besar terhadap VOC di Batavia, mengirimkan ribuan prajurit untuk menggempur Batavia dari darat dan laut. Perlawanan Patimura pada tahun 1817, melakukan monopoli perdagangan dan memaksa rakyat Maluku menjual hasil rempah-rempah hanya kepada Belanda, menentukan harga rempah-rempah secara semena-mena, melakukan pelayaran hungi, dan menebangi tanaman rempah-rempah milik rakyat. Perang Padri pada tahun 1821 hingga 1837. Perang Diponegoro pada tahun 1925 hingga 1830. Perang Banjarmasin. Penyebab Perang Banjarmasin ini adalah Belanda melakukan monopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Ini adalah Perang Sisingamangaraja. Yang selanjutnya adalah Perang Aceh. Selanjutnya, penderitaan rakyat pada masa Jepang. Yang pertama, merampas hasil pertanian rakyat. Jepang merampas seluruh hasil pertanian rakyat seperti beras, jagung, teh, rempah-rempah, dan lain-lain. Akibatnya, banyak rakyat yang mati kelaparan. Yang kedua, Romusa. Romusa adalah sebutan bagi orang-orang di Indonesia yang diperintah untuk kerja paksa tanpa dibayar. Kebanyakan Romusa adalah kalangan petani. Yang ketiga, tanam paksa. Saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang memperlakukan sistem tanam paksa. Dalam sistem tanam paksa, rakyat Indonesia harus mengolah pertanian lalu diberikan kepada Jepang. Yang keempat, ada pajak. Walaupun petani diperintah untuk menanam paksa, namun mereka tetap harus membayar pajak kepada Jepang. Rakyat Indonesia harus membayar pajak ketika melewati jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Yang selanjutnya adalah pembatasan pers. Jepang sangat mengawasi dan membatasi pers di Indonesia, bahkan semua media massa pun disegel. Yang selanjutnya, perlawanan terhadap penjajah Jepang. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh di Chot Plieng tahun 1942. Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Jepang untuk memujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan sholat subuh. Yang kedua, perlawanan di Kaplongan. Jawa Barat. Jepang memaksa petani di Kaplongan untuk menyerahkan sebagian hasil buminya. Yang ketiga, perlawanan di Loh Bener, Jawa Barat. Jawa Barat menolak memberikan hasil panen padi kepada Jepang.
terjadilah peperangan terhadap pasukan Jepang. Nah, itu tadi sedikit materi mengenai perjuangan melawan penjajah era Jepang dan Belanda. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.